Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang aljabar. Materi ini baru pertama kali kalian temukan kan? Nah, sekarang misalkan menjelaskan bagaimana bentuk aljabar itu dan apa aja unsur-unsur dari aljabar itu. Yang pertama, itu kalian perhatikan dulu cerita berikut ini untuk mengerti apa itu bentuk aljabar. Di sini ada seorang ibu dan anaknya ke pasar. Dia namanya Bu Ina. Ibu Ina pergi ke pasar untuk membeli 5 buah apel. Nah, di sini ilustrasinya ya. Di sini ada ibaratnya 5 apel. Maka dari sini bisa kita simpulkan ada bentuk aljabarnya, yaitu bentuk aljabar dari 5 buah apel adalah 5. Kok 5 ya? Hanya 5 saja. Ya, karena jelas 5 apel. Ya, 5 ini kalau dibilang ini bisa disebut bilangan kan? Kalau pelajaran lain. Nah, sekarang kalau aljabar 5 ini juga bisa disebut dengan bentuk aljabar. Atau begini ya, contoh yang lain. Nah, sorenya Ibu Ina memiliki 3 peti apel dan 5 apel. Di sini bedakan ya, 3 peti apel dan 5 apel. Jadi, kotak apel yang dibeli Ibu Ina adalah, ini ilustrasinya, ada 3 peti apel. Kenapa tetap ditulis 3 peti? Karena satu peti ini kita belum tahu berapa isinya, berapa banyak, bisa 20, bisa 70, atau berapapun. Terus dia beli juga 5 buah apel yang dipisahkan dari 3 peti tadi. Nah, di sini karena dalam peti ini belum tahu berapa isinya, jadi bentuknya jumlah buah apel yang dibeli oleh Ibu Ina yaitu 3x tambah 5. Kenapa 3x? Karena dalam satu peti ini belum tahu isinya ada berapa banyak. Jadi kita misalkan X, pokoknya yang belum diketahui kita ganti dengan huruf. Ini hurufnya boleh apa saja, alfabet A sampai Z, yang pasti huruf kecil ya. Karena ada 3, jadi dia 3 peti apel. Ini peti apel ditambah 5 buah apel, karena 5-nya jelas ya. Jadi inilah namanya bentuk aljabar ya. Nah, sekarang lihatlah perbandingan contoh berikut. Pertama ya, ada sekarung beras berisi 10 kg. Ibu akan menambahkan beras tersebut sebanyak 2 kantung dan 3 piring. Jika ukuran satu takar kantung dan piring masing-masing 200 gram dan 10 gram, berapa gram beras sekarang? Nah, sekarang ini seperti penyuluhan biasa ya. Ini gambarnya. Ini satu karung, isinya 10 gram, 10 kilo. Ini satu piring, masing-masing tadi katanya 10 gram, 10 gram, 10 gram. Ini satu kantung yang isinya satunya 200 gram. Berapa gram beras sekarang? Kita tambahkan saja kan. Nah, jadi seperti ini. Satu karung ditambah 3 piring ditambah 2 kantung ya. Nah, di sini ada ukurannya. Satu karungnya 10 kg, satu piringnya 10 gram karena 3 tambah 3 kali. Satu kantungnya 200 gram karena di sini ditambah 2 kantung ditambah 2 kali. Ini kita tambahkan seperti biasa ya. Nah, kenapa jadi 10.000? Karena ubah ke gram ya. Jadi, total beras sekarang yaitu ya 10.430 gram. Oke, selanjutnya, nah ini sama soalnya, sama tapi serupa tapi tidak sama. Nah, ada sekantung beras berisi 10 kg ya. Selanjutnya, Ibu akan menambahkan beras tersebut sebanyak 2 kantung 3 piring, sama ya ukurannya. Nah, terus di sini yang bedanya di sini, jika ukuran satu takar kantung dan piring masing-masing X gram dan Y gram, berapa gram beras sekarang? Nah, caranya seperti ini ya. Kita ilustrasikan juga. Kalau tadi satu piringnya itu ada ukuran 10 gram, satu kantungnya 200 gram kan. Nah, sekarang itu belum tahu satu piringnya itu berapa, jadi kita misalkan Y. Satu kantungnya belum tahu, jadi kita misalkan X ya. Nah, kalau nanti tidak diberitahu hurufnya apa, kalian terserah mau huruf apa ya tadi ya, seperti yang Miss bilang, yaitu hurufnya diganti huruf alfabet yang pastinya A sampai Z dengan huruf kecil.
Nah, dari sini isi beras sekarang atau jumlah beras sekarang yaitu sama, 1 karung ditambah 3 piring ditambah 2 kantung. Karena di sini 1 karungnya udah jelas, kita tulis 10, 3 piringnya 1 piring Y, jadi Y tambah Y 3 kali, 2 kantung itu X 2 kali. Jadi jumlahnya ini ada 3Y, 1, 2, 3 Y, X-nya ada 2. Nah, inilah jumlah beras sekarang. Kenapa tidak dalam bentuk angka? Karena beras di dalam piring belum tahu berapa dan beras di dalam kantung belum tahu berapa. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Akan bisa dijumlahkan apabila nanti jumlah yang di piring sama yang di kantung itu sudah jelas. Jadi intinya kalau sesuatu yang belum jelas kita misalkan dengan huruf. Ya, misalnya berapa banyak satu peti. Seperti berapa buah, belum tahu, kita misalkan A, ya, dan seterusnya. Nih, sekarang kita bicara unsur-unsur aljabar. Apa aja yang dalam aljabar? Yang pertama ada konstanta, yaitu angka yang berdiri sendiri. Yang kedua, variabel, yaitu huruf. Yang ketiga, koefisien, yaitu angka di depan huruf. Yang keempat, suku, atau ada lagi suku sejenis. Nah, di sini jawabannya tadi ya, 10 ditambah 3Y ditambah 2X. Nah, yang tanda panah ini itu dia menunjukkan Y sama X ya. Artinya mereka ini kan huruf Y. Kalau huruf tadi apa? Ya, ini merupakan variabel. Jadi kalau tanya apa variabelnya? X dengan Y atau piring dan kantung tadi ya. Nah, yang kedua itu ada ditunjukkan 10. 10 ini konstanta. Dia tidak diikuti oleh huruf. Kalau ini kan 3 diikuti huruf, 2 diikuti huruf. Kalau ada angka yang berdiri sendiri atau tidak diikuti huruf, itu namanya konstanta. Selanjutnya, kalau ada angka di depan huruf seperti 3 dengan 2 ini, yaitu mereka adalah koefisien, ya. Nah, pokoknya kalau ditanya berapa koefisiennya, yaitu 3 dan 2. Cari saja angka depan hurufnya. Kalau ditanya koefisien Y, ya kalian cukup saja 3, karena yang ditanya Y. Nah, di sini ada berapa suku? Sukunya ada 3. 1, 2, 3. Suku itu yang dipisahkan oleh tanda operasi, negatif maupun positif. Ya. Nah, seperti ini. Ini ada Miss ambil random bentuk aljabar. 3Y tambah 5X dikurang 4Y dikurang 10. Ini juga bentuk aljabar, ya. Misalnya ada 3 peti tambah 5 piring dikurang 4 peti. Kenapa peti juga? Karena sama-sama Y. Jadi di sini kalau ada yang sama kita hitung 1 kali saja. Jadi kalau tanya berapa banyak suku dari sini, yaitu ada 3. 1, 2, 3. Ini kita loncati karena dia sama-sama Y. Sekarang suku sejenis. Suku sejenis itu yang hurufnya sama, yaitu 3Y sama minus 4Y. Ini sejenis. Oke, sekarang ada contoh misalnya, sebuah mobil mengangkut jeruk sebanyak 15 peti, 30 kantong, dan 1 keranjang berisi jeruk 10 jeruk. A. Tentukan bentuk aljabar seperti di atas. Bentuk aljabarnya gampang, 15 peti, berapa jeruknya? Belum tahu kan? Kita tambahkan 2 aja lah. 15 peti, tambah 30 kantong, tambah 1 keranjang. Itu jelasnya ya. Nah, sekarang kita masukkan isinya, 15 peti. Kita nggak tahu kan 15 peti apa? Jadi 15 peti anggaplah 15X ditambah 30 kantong ini ya, misalnya enak ya 30 kantong, anggaplah 30Y nambah 10 karena jeruknya udah jelas 10 jeruk, 1 keranjang ya. Jadi ini bentuk aljabarnya 15 peti, 30 kantong dan 10, 30 ya. Maaf ya 30, kalian nanti. Yang kedua, variabelnya, variabel tadi apa? Hurufnya X dengan Y. Sekarang koefisiennya itu 15, yaitu angka depan huruf 15 dengan 3 ya, ini 3 dan 1 ya. Terus konstantanya 10 ya, maaf ya di soal ini kita banyak kesalahan. Oke, nah untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan halaman 12, 3, 4, 5, 6, 7. Silahkan dikumpul dengan gurunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.